Fujianti Utami Putri merasa sangat geram setelah dituding netizen yang budiman lebih loyal kepada teman dan staf dibandingkan keluarganya sendiri. Menanggapi tuduhan pelit tersebut, Fuji melakukan aksi balasan menohok dengan menegaskan bahwa kemewahan stafnya adalah hasil kerja keras mereka sendiri. Merasa lelah terus dihakimi secara tidak adil, ia akhirnya memutuskan untuk membongkar rahasia finansial yang selama ini tertutup rapat sebagai bukti nyata kasih sayangnya. Tanpa basa-basi, Fuji memamerkan bukti mutasi rekening bernilai fantastis hingga 800 juta rupiah untuk sang ayah. Ia juga menunjukkan transferan ratusan juta sebagai uang jajan spesial untuk ibundanya. Fuji menjelaskan bahwa orang tuanya tetap bekerja karena memang suka produktif, bukan karena kurang dinafkahinya. Pembuktian ini berhasil membungkam nyinyiran netizen yang budiman, sekaligus menegaskan baktinya yang luar biasa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, bukan Fujianti Utami Putri kalau tidak jadi bahan berita dan perbincangan. Fuji buka bukti transfer 800 juta ke ayah. Netizen kaget dan minta maaf. Minta maaf dari mana? Ya, kaget dan minta maaf dari mana? Yang ada netizen julid, semakin julid ya. Uti itu bikin story di IG-nya itu sebenarnya buat ngeladenin haters yang julid, yang katanya Fuji itu lebih mengutamakan temen daripada keluarganya. Padahal mah Uti bikin story kayak gitu tuh kayak buat ngimbangi netizen julid dan haters yang julid, ya kan? Katanya netizen minta maaf, mana minta maaf, malah makin julid tuh. Nanti juga ada redupnya, jadi banyak-banyak tabung aja biar waktu redup nggak susah. Kayaknya Fuji itu di mata mereka tuh salah mulu ya. Apapun yang dilakuin Uti itu kayak di mata mereka tuh salah ya. Susah sih kalau orang udah benci, udah nggak suka, apapun bener pun tetap salah. Walaupun dia mengklarifikasi, walaupun Uti mengklarifikasi, ngasih tahu seperti apapun, tetap salah, tetap dijulidin, ya kan? Ya namanya juga mereka tuh haters gitu, susah dikasih tahu seperti apapun. Pokoknya intinya semangat aja ya, semangat dan terus jadi orang baik. Jangan peduliin haters, jangan peduliin netizen julid, jangan ya. Lagi kamu tidak minta makan sama orang lain, semangat. Karena semakin Uti dijulidin, Uti itu semakin bersinar, dan ini fakta. Mama, kali ini Uti dituding pelit, Mama, sama netizen, Mama. Ade aja ulah lu netizennya, ntar gue tarik bibir lu. Masa iya sih kita harus bilang-bilang, harus pengumuman ya kan, kalau kita ngasih ke keluarga, ke siapa-siapanya. Ya kalau perkara Uti royal kepada temennya, terus kelihatannya kayaknya kok Uti lebih royal ke teman-temannya ya, itu karena mereka sering bersilaturahmi bareng ya, kumpul bareng. Tapi kalau sama keluarga itu kan tiap hari ketemu di rumah gitu ya, nggak perlu amat dibikin konten kayak gitu, Mama. Apalagi kayak rekening gitu, akhirnya kan kenaan lo ya di storyin sama Uti itu bukti pembayaran transferan dia ke kakak-kakaknya, ke keluarganya, berapanya nominalnya. Sebenarnya bukan Uti banget sih ya kayak gitu, tapi akhirnya Uti tuh kayak daripada dijawab pakai kata-kata ya kan, akhirnya pakai bukti ya kan, kayak begitu. Udah deh neti, udah kagak usah nyari-nyari ya, enggak aja lu perkara Uti mau pelit mau enggak pelit, lu iniin, lu komplain. Bingung banget dah ya. Meneti bener-bener sama Uti kayak mendadak daging banget gitu, kayak keselnya gitu. Kenapa sih Mama ya? Makanya nih ya, follower gue tuh gue lebih kayak biasanya Mama, karena kenapa gue klunya juga kayak Mama gitu kan, karena Mama tuh pasti cinta sama anaknya kan, pasti pada sayang ya kan, kayak gitu. Jadi kita support terus Fuji Mama ya. Kalau ada yang ngehujat, ada yang ngebully, ada yang istilahnya tuh mencari-cari gara-gara deh ya, kita gara terdepan nih Mama ya, karena kita punya anak, kita sayang sama anak kita ya. Kebayang Uti tuh nggak ada salah tahu, dari pertama dia nongol sampai sekarang kayak perasaan dihujat mulu ya. Emang kalau pohon makin tinggi ya,
kena angin makin kenceng ya. Tapi kalau Uti itu kayaknya kayak pohonnya pohon tipe-tipe kayu jati ya mama ya. Jadi dikokoh ya kan, nggak kayu-kayu kayak kayu-kayu yang lain gitu. Letoy ya nggak mama. Ini makan dulu mama ya kan. Assalamualaikum mak. Baik, Uti lagi seneng, lagi happy pokoknya di Bandung. Lagi di Kampung Daun ya. Gue pernah ke Kampung Daun, makanannya seru-seru tuh ya. Naik atas bukit kayak gitu. Pokoknya dia masih Bandung kayaknya ya. Kita ikutin terus perjalanan Uti ya mama. Bye. Kenapa enggak? Buka TikTok dapat ini. Ya mungkin ini bertanya udah kapan hari, ya kan? Scroll lagi video yang lain, scroll lagi nemu lagi yang ini. Yo wes lah ya, kita mampir kita bahas. Fuji itu bukan anak kecil lagi, Fuji itu udah gede ya, jadi udah tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan nggak perlu lagi kita ngajarin lagi. Dan lu orang nggak usah salahin temennya, mau dia berteman sama siapa, si A, si B, si Z. Kalau emang masih dalam tahap wajar pertemanan ya udah ya. Lagian ya, menjadi fans yang baik itu adalah selalu mendukung, selalu mensupport apa yang dilakukan selagi itu masih wajar. Kalau udah nggak wajar ya udah ya, bisa lu nancap gas. Lagian ya, kalau juga dia bertato, emang kenapa salah? Yang salah itu lu ya, pada julid ya, pada tangannya kagak jelas ketik-ketiknya. Nih untuk para penghujat puji, aku mau nanya, kalian kenapa segitu bencinya kepada yang namanya Pujianti? Padahal menurut aku, penglihatan aku tuh dia nggak pernah ngapa-ngapain loh, nggak pernah berbuat aneh-aneh gitu, nggak pernah menghina orang, nggak pernah mencerca orang. Tapi kalian tuh sibuk banget menghina, mencerca Puji. Ya Allah, coba nih sekarang sibuk kalian menjodoh-jodohkan Puji dengan Rezi Arab. Padahal tuh di antara keduanya nggak pernah mengakui ada hubungannya ya. Terus kalian jodoh-jodohin, coba nih kalian posisikan sebagai keluarga Puji, orang tuanya Puji, kayak kakaknya Puji, adanya Puji, posisikan deh gimana mereka sedihnya. Ya Allah ya Robi, kalian tuh menurut aku sih terlalu kejam banget, tau nggak? Tuh anak orang digituin, tau nggak? Itu tuh kalian dolim banget. Ya Allah ya Robi, jangan begitu deh kalian. Coba kalian bertobat, kalian nggak takut dosa seperti itu, memperlakukan orang seperti itu. Takutnya nanti ada karma lagi, kalian dibalas secara, mau nggak? The power of Ayang Puji. Apa yang dikatakan oleh beliau, apa yang dilakukan oleh beliau ini selalu menjadi trendsetter orang, untuk ditiru, untuk diberitakan, viral. Contohnya Purap nih, Purap. Perjodohan Purap ini kan tadinya hanya celutukan dari hatersnya Ayang ya kan, yang kemudian sama Ayang Puji ini dibungkus, dijadikan umpan balik untuk menyenangkan hatersnya. Tapi ternyata aksi tersebut membuat Purap ini pun viral, sampai media di mana-mana ingin meliput yang namanya bapak mertua gue, Haji Faisal. Media itu pengen minta pendapat bapak gue. Media berbondong-bondong datang ke kediaman calon mertua gue, yang kemudian itu ternyata membuat bapak mertua gue ini terganggu. Lalu beliau mengeluarkan statementnya kemarin. Dari keluarnya statement seperti itu, kembali nih hatersnya Ayang kan. Wah, yang tadinya nggak ada pemberitaan aja, mereka itu nyari berita miring tentang Ayang dan keluarganya. Apalagi sekarang kan, wah, kesempatan haters itu bagaikan anjing dikasih makan, anjing kelaparan dikasih makan. Langsung wak. Taulah adul kan sekarang. Wah, dari dulu sih adul ini ganas memang. Kalau soal Ayang, dikata-katain lah itu calon mertua gue itu, dikata-katain ini itu lo pilih-pilih mentang-mentang Reza Arab begini apa, semua dibanding-bandingin sama yang dulu-dulu. Karena dulu-dulu kan bapak gue kan nggak ngeluarin statement dia merasa terganggu kan, baru kali ini langsung hatersnya tuh kenyang pokoknya mereka. Sedap kali kayak adul ini memang. Tapi mungkin itulah salah satu cara keluarga Ayang gue ini memberi makan adul ya. Udah kelaparan lamor itu kan, salah satu cara. Kenyang belum Dul? Belum. Nanti kita kasih makan lagi.